sedikit kan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La nabiyya ba'dah. Qala jalla sa'nuhu bada na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah. Qala habibuna wa safi'una sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Jami' Shaghir, innar rajula la ya'malu 'amalal jannah bima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar wa innar rajula la ya'malu 'amalan nar fima yabdu linnas wa huwa min ahlil jannah wa innamal a'malu bi khawatimiha. Dia apa hadis ini? Al hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan hidupnya adalah sebagian dari nikmat yang besar. Manusia akan bernilai, manusia akan dicintai, manusia akan berharga nilai amalnya manakala masih ada yang namanya kehidupan dalam dirinya. Karena tatkala manusia ini sudah meninggal, sudah tutup pintu tobatnya, maka walaupun di alam kubur di istighfar beribu-ribu kali, ada nilainya enggak? Nah, maka mumpung belum sampai tiba ke kita, maut belum menjemput kita, maka gunakanlah waktu sebaik mungkin. Kalau bicara tentang surga, surga itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah. Namun setidaknya kita lirik jalan-jalan atau langkah-langkah biar menjadi penghuni surga. Nah, ini gimana? Karena surga ini adalah rahasia Allah. Manusia bisa masuk surga semata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini mengandalkan ketaatan kita, ya masya Allah, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini sudah sangat banyak. Nikmat apa? Nikmat hidup diantaranya, nikmat sehat ada, nikmat diberi tubuh yang bagus dengan mata yang berpasangan. Bagus nggak mata berpasangan? Siapa yang ngasih? Andai kata ternyata ada dikasih matanya cuma satu, kayak dagadu atau mata dajjal, Allah mampu nggak ciptakan gitu? Masya Allah, yang mau ngelamar aja mungkin agak ketakutan ya kalau nengok matanya ke satu di jidat. Lah kayak monster apa itu? Monster dagadu. Masya Allah. Tapi Allah ciptakan berpasangan, atau mungkin dilebihkan, kasih tiga, ada di sini ada di atas juga.
Kalau suaminya mau cium berarti kena mata juga ya. Berarti gimana? Padahal Allah mampu nggak ciptakan mata 3? Mampu. Suatu nikmat nggak berarti? Nikmat. Di antara kenikmatan dalam mata bisa melihat, karena ada sebagian manusia yang dikasih mata tapi nggak bisa melihat. Kalau sudah nggak bisa melihat, Masya Allah, apa arti kemegahan dunia, kecantikan dunia, keindahan warna-warni beraneka ragam macam-macam bentuk. Mata nggak bisa lihat. Bahkan ada kata suaminya atau pasangannya ganteng kali itu cantik kali, tahu nggak kira-kira? Berarti nikmat mata nikmat yang luar biasa. Tapi sayang, kadang mata siapa yang menciptakan tadi? Allah. Lagi diamanahkan kepada kita, yang semestinya mata ini digunakan untuk banyak taat kepada Allah SWT, digunakan untuk nengok perkara yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sayang, kalau buka Al-Quran 1 jam nggak tahan, bisa jadi? Ada nggak? Oh, tapi kalau buka HP, jangankan 1 jam, berapa jam? Oh, sampai jam 12 malam masih bisa terpengangah, masih nggak kedip itu. Masya Allah. Padahal ini mata milik Allah, meskinya dipersembahkan untuk taat kepada Allah. Yang lebih parah, bukan dipersembahkan untuk Allah, malah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kira-kira? Oh, Masya Allah. Pokoknya kalau buat zikir-zikir ini gak sampai setengah jam udah masuk alam lain kayaknya. Bisa jadi kalau digunakan untuk baca Al-Quran gak sampai 1 jam sudah rasanya dipegel semua badannya. Padahal biasa kerja yang keras pun kuat lama. Padahal biasa baca SMS atau nengok berita atau nengok info bisa. Maka kita kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Masya Allah, dikasih mata, bagaimana gunakan mata yang sehat, mata yang indah ini juga untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan, meskipun surga itu ada di kekuasaan Allah, bahkan neraka juga ada di kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam riwayat ini innar rajula la ya'malu 'amalal jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Naudzubillah min dzalik. Innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, sungguh dia beramal dengan amalnya ahli surga. Namun di situ fima yabdu linnas, ternyata dalam amal ini dipersembahkan untuk manusia. Maka dalam riwayat disebutkan wa huwa min ahlin nar. Amal ahli surga apa? Nampaknya sholatnya rajin, jamaah rajin. Namun dalam sholatnya terlintas, misalkan apa? Biar nanti dijodohkan sama anaknya Pak Imam, atau biar apa? Biar dianggap enggak ada lillahi ta'ala, ternyata cuma untuk manusia saja. Na'udzubillah min. Dan ini satu contoh kecil. Begitu juga contoh dalam belajar, contoh dalam tilawah, contoh dalam zikir. Kalau di situ enggak dipersembahkan untuk Allah, amalan-amalannya kok untuk manusia, maka Masya Allah, kalau mengikuti melirik dalam riwayat ini wa huwa min ahlin nar. Naudzubillah, naudzubillah min dzalik. Dan ada sebaliknya, wa inna rajula la ya'malu 'amalan nar fima yabdu linnas wa huwa min ahlil jannah.
Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang beramal, amalnya dia itu seolah-olah kayak amalan ahli neraka. Jelas dalam pandangan manusia dia amalannya kayak amalan ahli neraka. Nah, kalau tadi yang atas itu kan seorang laki-laki yang beramal ahli surga. Jelas dalam pandangan manusia dia adalah beramal seperti amalannya ahli surga, namun dia ahli neraka. Ada seorang laki-laki yang beramal ahli nar. Dalam pandangan manusia pun diakui dia beramal sebagaimana amalannya ahli, wa huwa min ahlil jannah, ternyata dia adalah termasuk ahli surga. Nah, bisa terjadi. Nampaknya masalah kalau sholat seenaknya saja, kalau baca Al-Quran ya semampunya saja, kalau infak ya seadanya saja, puasa semampunya juga, pokoknya amalnya ini serba sederhana saja. Namun ternyata dalam hatinya ada mutiara-mutiara yang terpendam. Ternyata jiwa keikhlasannya kuat, dia beramal semata cuma karena Allah Ta'ala. Oh, maka disitulah dia min ahlil jannah. Maka kembali kepada riwayat innamal a'malu, apa tadi? Innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal-amal itu ditulis, maka innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal ini tergantung pada ujungnya saja. Nampaknya solihah kali, taat kali, tertib kali, pinter kali, ternyata di penghujungnya masya Allah berzina, mencuri, ketahuan, derotan, disengaja sanksi macam-macam dan sebagainya. Maka masalah naudzubillah min, dari kita nggak tahu langkah-langkah atau kejadian-kejadian yang ada di depan kita ini kayak apa, kita nggak tahu. Makanya nggak boleh memvonis walaupun nampak orang amalannya nggak bagus ahli nar, nggak bisa, nggak boleh, karena neraka itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga namanya bagus, oh ahli surga, ini oh jangan seperti itu, karena kita nggak tahu di penghujung. Walaupun sekuat kayak Barsiso ceritanya katakanlah, tapi dia memang ditentukan untuk penghunian di neraka. Bisa jadi nggak? Bisa. Dalam suatu kisah kalau baca di Hayatus Sahabah juz 2, ada nggak di sini? Seorang laki-laki itu cuma orang biasa aja, amalan sederhananya. Maka pernah diceritakan, jadi khobar, berita yang disampaikan oleh Nabi ini pasti benar. Ya, wa huwa asdaqul qailin. Oh, paling benar, paling jujur, karena Nabi yang disampaikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, menceritakan, iya, ini cerita sahabatnya sama sahabatnya, gak usah sebutkan namanya aja ya, biar penasaran kalian. Jadi ada sahabat yang sedang duduk sama Nabi, diceritakan, sahabat, nanti akan lewat di depan kita ahli surga. Jalanlah seorang, si fulan ini. Di hari yang lain Nabi bicara lagi, nanti akan lewat di depan kita ini ahli surga. Si fulan lagi itu yang jalan. Terus ada dikatakan sampai 3 kali. Hari yang ketiga Nabi sampaikan nanti akan lewat di depan kita ini seorang laki-laki ahli surga. Maka yang jalan itu lagi. Maka ada sahabat, termasuk sahabat yang dekat kali dengan Nabi, ini penasaran, sebenarnya apa amalannya di balik laki-laki ini
sampai sosoknya masih di dunia, tapi berita surga sudah sampai kepada sahabat. Ternyata apa? Maka singkat cerita, sahabat ini minta izin kepada si fulan yang diberitakan tadi, minta izin dengan apanya alasan, intinya pengen tinggal di rumahnya, pengen tidur di rumahnya. Entah alasannya karena lagi ada masalah dengan keluarganya atau apa, maka mohon mau singgah di situ. Singkat cerita, dipersilahkan. Maka sewaktu bermalam di situ itu sambil memperhatikan sebenarnya apa yang dibuat seorang laki-laki ini sampai beritanya kok diberitakan calon ahli surga. Kalau Nabi ini kan pengetahuannya bukan cuma kayak kita di depan matanya kan. Nabi ini dari awal, bahkan awal dunia, sebelum dunia, Nabi istilahnya tahu rekamannya apa? Di akhir dunia tahu, bahkan alam kubur, mahsyar, mizan, sirat, jannah, neraka, Nabi juga tahu. Maka Masya Allah, kalau kita pengetahuannya kita di Jambi, jangankan di Jambi, ada di sini Jambi yang ujung aja kan udah nggak tahu ya, kejadian nanti aja kan nggak tahu. Kemarin pun kalau dapat info, kalau nggak dapat info atau Masya Allah, Nabi kok sampai tahu ada laki-laki ahli surga. Singkat cerita, maka sahabat yang tadi pengen tahu itu memperhatikan malam. Di malam hari ditengok amalannya biasa-biasa saja, nggak ada yang lain. Karena sudah lama menyelidiki di balik itu apa sebenarnya amalannya, maka singkat cerita, di penghujung cerita lagi juga sahabat nih, wahai si fulan atau sahabat, sebenarnya saya tinggal di rumah kamu ini gak karena saya sedang bermasalah, itu bukan. Terus terang saja, kemarin saya dengar berita dari baginda Nabi, katanya ada sosok laki-laki ahli surga yang akan lewat di depan kita. Yang lewat kamu. Hari kedua diberitakan gitu lagi, kamu lagi yang lewat. Ketiga diberitakan lagi, kamu lagi yang lewat. Sebenarnya apa amalan kamu ini? Maka apa? Singkat cerita, maka ceritanya nggak ada amalan yang hebat-hebat, biasa aja. Bukan kok berarti sholatnya panjang-panjang sepanjang malam itu, atau tilawahnya mungkin menghatamkan berkali-kali tiap hari, atau zikirnya mungkin melambung-lambung sampai bercahaya lidahnya, mukanya dan mulutnya. Enggak aja. Kalau sekarang bisa malam-malam kegelapan apa bersinar mukanya, bisa. Sangat lamanya berzikir sampai bersinar wajahnya, tahu-tahu karena sorot HP misalkan. Jadi di kegelapan, Masya Allah, kalau sudah malam ini bercahaya mukanya si fulanah ini. Kenapa? Ternyata apa? Bercahayanya karena di depan layar HP bercahaya kan dalam mukanya, bukan itu. Tapi ternyata laki-laki ini punya amalan yang luar biasa. Bilang sama sahabat, kalau mengandalkan amal, kami biasa-biasa aja, nggak tahu, kami seperti ini aja. Tapi ada satu, baru diceritakan. Apa kira-kira? Setidaknya setiap diri kita, terutama kalian, punya karakter satu ini. Apa satu itu? Rahasianya di balik amalnya seorang laki-laki ini. Saya ada satu amalan. Sebelum saya tidur, saya lepaskan, saya ikhlaskan. Kalau ada orang yang berbuat salah, intinya tentang apa, udah saya ikhlaskan semua. Setiap mau tidur, melepaskan masalahnya. Nggak ada cerita dendam, nggak ada cerita apa, benci, cerita apa, maka dilepaskan. Kalau ada yang berbuat salah, dia maafkan sebelum tidur. Baru, ini nih kalau gitu. Kalau yang ini saya nggak mampu. Masya Allah.
pelajaran yang agung. Bisa nggak kita kira siapa amalan yang paling ikhlas? Apa? Tidur. Nah, amalan yang ikhlas apa? Kalau orang baca Al-Quran bisa riya, bisa. Orang sholat bisa riya, bisa. Orang nulis ngaji bisa riya enggak? Kalau tidur riya enggak? Enggak. Jangankan tidur ini, walaupun kondisi mulut terbuka sambil domli pun kadang ikhlas, silahkan orang lihat kayak apa bisa jadi. Tapi jangan kalau lagi ngaji jangan mau berbuat amal yang ikhlas itu. Ini lagi balik lagi sebenarnya biar tak ngantuk lagi. Ya, siapa lagi? Buka matanya. Mata ini punya punya daya yang luar biasa. Buat taat luar biasa, buat maksiat juga luar biasa. Bahkan maksiat-maksiat lewat mata masuk ke hati, maka terekamnya kuat lama. Tapi sayang, kalau buat ketaatan kadang berat kali. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Mau salahkan setan? Iya. Salahkan siapa? Kita paksakan karakter kita ini. Maka kembali ke cerita tadi, maka seorang laki-laki ini ternyata punya amalan luar biasanya di situ. Bisa hati plong terkam lego, artinya lepas, perasaan dendam nggak ada. Bisa nggak kira-kira? Padahal amalan ini kalau kita, terutama kalau kalian bisa kerjakan, perlu modal nggak? Pakai DP nggak membuat amalan itu? Nggak. Amalannya pakai DP nggak? Nggak pakai DP. Mengeluarkan tenaga nggak? Nggak. Terus mengeluarkan omongan nggak? Nggak. Cuma ya saya maafkan semuanya. Mungkin tadi ada yang jahilin, mungkin tadi ada yang goda, tadi ada yang ganggu, tadi ada yang jahilin, macam-macam semuanya. Singkat cerita udah dimaafkan. Sebelum tidur lepas, pokoknya apa yang dibuat oleh saudara atau orang lain itu dimaafkan semuanya. Bisa nggak menjadi pemaaf itu? Oh, kamu nih ya macam-macam sama saya, belum tahu saya ya. Wah, malah nggak kenal. Kamu nggak tahu sama saya ya. Loh, malah kita nggak kenal siapa diri kita juga. Ini kan repot kan. Kalau dijelaskan, oh iyalah kamu itu sosok yang terbuat dari benda yang hina, sekarang pun banyak membawa perkara yang hina, dan besok mati akan dalam keadaan jadi bangkai yang hina. Kalau kamu nggak ada iman, nggak ada takwa kepada Allah, maka akan jadi makhluk yang terhina. Oh, siapa dia? Siapa? Manusia. Manusia ini kalau dari awal terproduk dari benda yang hina, mimmaim mahin, benda hina namanya, dikasih. Mau nggak kira-kira? Jangankan beli, kalau air ini masih mau ya, kadang beli pun mau. Kalau mimmaim mahin, nutfah, kasih, mau nggak? Jangankan, oh masya Allah, begitu manusia diproduk dari itu, dan dalam keadaan hidup dari ujung sampai bawah ini banyak perkara yang hina. Dari rambutnya sudah ada namanya apa? Tai rambut. Namanya apa? Apa itu namanya? Yang sebut ketombe. Turun sedikit mata, ada tai mata. Apa? Berarti memang penuh tai benar ya. Ke bawah hidung, tai hidung. Apa namanya? Ke samping telinga ada tai telinga, namanya apa? Namanya apa? Kopok. Namanya apa? Namanya tai kubing. Rasanya apa? Pernah ngerasakan atau pahit? Bawah sampai, apalagi sampai mulut. Aduh, ada tai gigi segala. Ada. Satu hari nggak gosok, maka giginya bertai-tai. Ya. Oh, masya Allah. Gitu kan? Apalagi sampai ke bawah-bawah, sampai ujung kuku pun ada tai kukunya juga banyak. Iya, itulah manusia. Dari ujung sampai ujung banyak tai. Maka ada, tengok tai berjalan tuh.
Tuh, untung Allah kasih cadar, Allah sehingga tengok tai berjalan itu dari ujung atas sampai bawah. Kayak gitu kok sombong kali, naudzubillah min. Nggak mau maaf lagi, masya Allah, naudzubillah min. Begitu indahnya punya sifat karakter pemaaf. Nah, ini jiwa perlu dilatih semenjak dari santri seperti ini. Jadi jiwa pemaaf ini enggak semudah bin salapin kayak membolak-balik tangan aja, enggak semudah membalik telapak tangan. Perlu dilatih. Sekarang bersama di pesantren sama kawan sekamar, sama kawan satu kelas, sama kawan satu pondok, sama masyarakat nanti akan menjalani. Udah terlatih gitu, nanti ketika sudah berkeluarga di rumah, di masyarakat, entah di lembaga dan sebagainya, oh jiwanya tertanam, gampang ngasih maaf sama yang lain. Jangan suka oh kamu ya saya bisa, kamu berbuat keras saya bisa lebih keras dari kamu. Ulama katakan kalau ada batu yang susah dilawan, itu jangan berarti cara menghilangkan batu ini berarti mesti harus dibijak dengan batu ini, enggak. Jadi ada kolam, ada batu yang nongol, untuk menghilangkan batu gimana? Berarti harus bijak dengan batu ini, enggak mesti itu. Maka untuk menghilangkan batu ini datangkan air. Singkat cerita akan tenggelam, nggak nampak batunya, nampaknya air semua. Paham maksudnya? Jadi karakter keras, karakter kolot nggak mesti harus dilawan dengan kolot, dengan keras juga. Kadang dilawan dengan kelembutan. Maka di penghujung akan tenggelam juga kekerasannya itu. Nah, paham maksudnya? Nah, tanamkan ya dalam jiwa yang pemaaf, dalam jiwa yang lembut, yang penuh kasih sayang, apalagi perempuan kan. Sehingga dengan amalan-amalan yang bagus akan muncul keikhlasan, akan layak menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengandalkan amalannya masya Allah nggak seberapa, tapi ternyata di penghujungnya Allah Subhanahu wa ta'ala baguskan kita, sehingga sebagaimana dalam riwayat innamal a'mal bi khawatimiha, amal ini tergantung pada ujungnya. Ternyata di penghujungnya kita masya Allah lagi taat, bahkan sebagian contoh kadang viral di video kan, oh lagi sholat, lagi sujud mati, padahal waktu takbir, waktu rukuk nggak ada tanda-tanda kematian, biasa pas sujud langsung lama saja bablas. Ada yang seperti itu. Alangkah indahnya mati sedang taat kepada Allah Ta'ala. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma rzuqna bihusnil khatimah. Jadi masya Allah, maka kembali ambil pelajaran cerita tadi, gimana tanamkan dalam diri kita. Berarti karakter dari hati kita ini adalah bagaimana muncul sifat-sifat kebaikan. Biasa di kelas mungkin ada yang garapin, seketika dongkol marah benar, tapi nanti sebelum tidur targetkan jangan sampai kita tidur masih ada perasaan dendam. Mungkin bersama kawan yang lain, oh dijailin. Sebenarnya munculnya kawan-kawan itu bergerak itu siapa yang gerakkan? Oh, kalau kita tanamkan semua itu adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan tangan kita melangkah, menulis dan sebagainya ya, bahkan kan wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha. Zaman peperangan, habis perang kok katanya oh sebenarnya yang lemparnya bukan kamu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang membunuh ini bukan kamu. Siapa yang bunuh? Oh masya Allah, kalau kau belum saatnya mati, ditombak, ditusuk, dipedang, bahkan dicincang-cincang gak mati. Ada
Tengok dalam sejarah atau dalam video, dalam itu, musuhnya punya kajian rawa rontek, dicincang-cincang balik lagi, cincang-cincang balik lagi. Bisa nggak? Memang belum saatnya mati, ya nggak mati-mati. Oh, tapi saatnya mati, masalah kemasukan nyamuk aja bisa mati mungkin ya, bisa. Kepatuk ular aja bisa mati, bisa. Apalagi mata ular. Mata ular bisa mati. Bismillahirrahmanirrahim. Terus dalam satu riwayat lagi sehubungan dengan Hamzah, tadi kan innar rajul, sekarang ada innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa aliman au muta'alliman. Innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa aliman au muta'alliman. Berarti ada 4. Dunia ini terkutuk, dan apa yang ada dalam dunia ini terkutuk juga. Oh, Masya Allah, dunia terkutuk dan isi-isinya terkutuk juga. Kecuali, kalau udah ada kecuali berarti yang belakang mafhumnya enggak. Kecuali zikir kepada Allah dan perkara-perkara walah yang menyandinginya. Ini yang kedua enggak. Yang ketiga apa? Aliman, orang yang mengajar, au muta'alliman, atau orang yang belajar. Ulama katakan memang riwayatnya dunia ad-dunya mal'unatun, dunia adalah terkutuk. Namun dunia ini ketika disandarkan kepada agama akan jadi agama juga. Apa maksudnya? Jadi kalau dunia ini entah bentuk harta benda, entah bentuk perempuan yang cantik atau laki-laki yang ganteng atau apa, gedung megah, mobil mewah, ketika dibawa oleh orang-orang yang betul maka akan jadi benda yang betul juga. Tapi tatkala dibawa oleh orang yang enggak betul akan jadi yang seperti ini, ad-dunya mal'unun mal'unatun. Dunia ini adalah terlaknat. Tapi ketika dibawa oleh orang yang soleh, ya nanti akan lebih menyempurnakan untuk agama. Orang bisa bangun masjid, asbab apa? Adanya benda dunia. Orang bisa naik haji, asbab adanya. Bisa infak, bisa sedekah, asbab adanya. Maka ada diceritakan rata subuh dunia, jangan kamu caci dunia. Di sisi lain, karena dunia ini juga bisa sebagai digunakan, bahkan ad-dunya mazra'atul akhirat, dunia ini sebagai ladangnya akhirat. Ladang, paham ladang? Kita kalau pengen panen apa? Jagung, padi, ketela, sawit, karet, atau apa? Intinya kalau pengen panen, maka setidaknya pertama langkahnya gimana? Ada ladang nggak? Setelah ada ladang, mau tanam nggak? Setelah tanam, mau ngerawat nggak? Setelah ngerawat berujung panen. Nah gitu juga kita ini sedang di dunia. Dunia ini adalah sebagai ladang untuk akhirat. Maka kalau pengen di akhirat ini panen yang banyak, mesti di ladang ini banyak menanam juga, nanam kebaikan. Makanya dalam amal soleh ini ada yang jariah, amal salah juga ada yang jariah juga. Nah, maka kalau dunia ini dipegang orang yang soleh akan jadi bagus juga. Dipegang orang yang salah akan jadi salah juga. Makanya bisa masuk ad-dunya mal'unatun kalau dipegang oleh tangan-tangan atau
penguasa-penguasa atau orang-orang yang salah. Maka banyak berlindung dari orang salah. Semoga Allah jadikan kita semua orang yang soleh untuk laki-laki tuh Ustaz. Kalau untuk kalian yang solihah. Kalau jadi perempuan solihah, maka menjadi apa? Jadi harta benda yang terbaik. Harta benda yang terbaik di dunia ini apa? Apa? Mar'atun solihah. Mar'atun apa hadisnya? Apa hadisnya? Ad-dunya mata wa khairu mataiha mar'atu. Boleh besok di pertemuan yang akan datang bisa mungkin ceritakan panjang lebar sehubungan tentang mar'atu solihah, karena setiap diri kalian mesti harus ada keinginan untuk menjadi mar'ah solihah, biar menjadi harta benda orang tua yang terbaik. InsyaAllah. Semoga Allah beri paham sama kita, beri kekuatan untuk mengamalkan agama. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atun likulli hawli minal awwali muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.